Rumah yang di Colomadu? Rumah itu masih kewenangan di Kementerian Sekretariat Negara karena masih belum diserahkan pada saya dan saya melihat juga belum selesai. Kalau konsep sama desainnya Bapak sendiri yang memilih atau memang dari arsitek? Dari arsitek, ya saya ditanya-tanya dong. Sampai sekarang sudah berapa persen Pak proses pembangunan? Tahu, tanyakan aja ke Kementerian Seknek. Cuma Forest Industry atau di mana Pak? Banyak Gimana? pohon itu Pak. Konsepnya apakah Forest Industry atau karena banyak konsep. nanti rencananya akan ditempatnya atau enggak? Tetap di rumah lama. Alhamdulillah. Siap. Yang lain? Pak, Udah punya rumah kok. Kita ini udah punya rumah, meskipun rumahnya kecil, ya apapun tetap senang di rumah yang lama. Terus nanti difungsikan sebagai apa Pak? Apanya? Untuk rumah yang di Colomadu? Ya bisa aja untuk pertemuan. Apakah berpotensi matamu nggak tahu, saya nggak tahu, saya belum tahu. Bapak apakah berpotensi dibuka sesekali untuk ruang publik? Apanya? Rumahnya dibuka untuk umum gitu? kayak yang Ya bisa aja. Kayak di Loji Gandrung Pak? Bisa aja. Belum mau diserahkan aja, belum udah ditanya-tanya. Nanti pindah domisili nggak Pak? Pindah domisili? Enggak, tetap di Solo ya, Pak? Sumber. Karena ini kabarnya udah 90% Pak. Ya udah tahu, tanya saya. Pak, ada pendoponya itu Pak. Hah? Ada pendoponya. Enggak ada. Satu lantai Pak. Apa? 2 lantai. Dua lantai. Jadi pemirsa, kita tepat berdiri di sebuah lahan 12.000 meter. 12.000 meter, ini jalan raya, jalan besar loh. Coba diperhatikan, ini jalan besar, jalan Adi Sucipto. Ya, sangat strategis bahwa rumah yang diberikan, lahan dan rumah yang diberikan dan dibiayai oleh rakyat itu sekitar 200 miliar. Ya, betul. Padahal menurut Kepres 81 tahun 2004 maksimum 20 miliar atau seluas 1.500 meter persegi kalau di DKI Jakarta. Ya, tapi ini 12.000 meter. Kalau di sini harga tanah katanya 10 sampai 15 juta ya. per meter persegi. Ya, kalau kita ambil harga terendah saja 10 juta, maka lahannya saja seharga 120 miliar. Jauh melampaui aturan yang ditetapkan dalam Perpres atau Kepres ya? Perpres 81 tahun 2004. Ya. Itu cuma lahannya saja 120 miliar dengan harga tanah minimal 10 juta sampai 15 juta. 10 juta aja kita ambil sudah 120 miliar. Terus bangunannya berapa? Inilah semua keringat rakyat. Ini semua keringat rakyat, pajak kita semua untuk Jokowi. Ya, untuk Jokowi rakyat menanggung beban keringat. Keringatnya setiap hari dibebankan pada kita dengan pajak terus dan pajak terus. Tetapi apa balasan untuk Jokowi? Ya. Balasannya apa? Ya, ketika rakyat menuntut ijazahnya ditunjukkan, dia dengan enteng mengatakan, saya akan tunjukkan di pengadilan. Itulah mentalitas pengecut. Ya, betul. Mentalitas pengecut dari seorang Jokowi. Penting banget. Tidak jauh dari tempat kita berada, ada rumah baru dibangun yang bertempat di desa Bluluan, Colomadu. Ini melanggar aturan. Kenapa saya bilang melanggar aturan? Ada undang-undang nomor 7 tahun 78, khususnya pasal 8. Di situ jelas aturan berapa nilai maksimal untuk seorang mantan presiden. Maksimal plus minus 20 miliar. Maksimalnya 20 miliar. Berapa nilai tanah milik Jokowi yang dibangun oleh pemerintah? Dulu mungkin hanya 2.000 atau 3.000 meter. Sekarang menjadi 12.000 meter. 12.000 meter itu 1,2 hektar. Harga tanah di sana sekarang harganya adalah kalau di total kalikan dengan 1,2 hektar sudah nilainya 200 miliar. Jadi sudah 10 kali harus tahu
undang-undang itu juga mengatur negara masih membiayai kendaraan, masih membiayai sopir, masih membiayai seisi rumah. Apa kita rela? Kalau saya bisa pastikan, nanti kalau sudah diresmikan, itu hanya akan menjadi ajang kongko-kongko para terbul yang ada di sana. Mereka datang tiap hari, didatangkan, kemudian makan minum di sana. Siapa yang membiayai makan minum? Uang kita, uang rakyat itu. Bukan kalau itu dikatakan uang negara, iya. Sama seperti uang negara, katanya BUMN akan membiayai kereta bus. BUMN itu juga akhirnya uang rakyat, karena itu uang dari APBN. Jadi dosa hutang Jokowi pada bus, pada IKN, dan nanti rumah yang akan ditempati itu adalah uang rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini hal yang menarik ya. Agak jarang saya sudah mulai live, tapi ini mau live ya, yang terkait dengan penampakan rumah pensiun Jokowi 1,2 hektar. Padahal jatah ex-presiden kemarin cuma 20 miliar. Ini malah 200 miliar ya. Nanti kita lihat ada bilang 200 miliar sama bangunan-bangunannya. Coba kita bacakan. Dan menarik ya. Karena di Amerika Serikat misalnya, di Kongres misalnya, kalau dia membuat sebuah keputusan yang mengenai dirinya sendiri, nggak boleh. Itu namanya konflik of interest. Harus untuk periode berikutnya. Jadi gaji kongresmen, parlemen, ya, senat dan kongresmen itu atau congresswoman lah juga ya, itu ditentukan oleh mereka, tetapi untuk next periode berikutnya, bukan periode sekarang. Jadi periode sekarang ditentukan periode sebelumnya. Itulah namanya menghindari konflik of interest. Jadi tidak membuat kepres sendiri untuk kepentingan sendiri. Itu namanya ada yang namanya konflik of interest dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baiknya. Coba kita bacakan ya. Kita bacakan. Allahu Akbar ya. Fajar.co.id, rumah hadiah Jokowi di Colomadu disebut capai 200 M. Rizal Fadilah, _2, ini rekor keserakahan mantan presiden. Is it? 200 miliar mungkin cuma petty cash ya for the former president. Fajar.co.id Jakarta, pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadilah kembali melontarkan kritik tajam terhadap mantan presiden Jokowi. Ia menilai proyek rumah hadiah negara untuk Jokowi syarat dengan kejanggalan dan berpotensi membuka ruang korupsi besar-besaran dari uang rakyat. Dikatakan Rizal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, mantan presiden dan atau wakil presiden berhak mendapatkan rumah yang layak dengan perlengkapannya. Namun undang-undang ini tidak mengatur besaran atau nilai. Presiden SBY mendapat tanah seluas 1.500 meter persegi di Jakarta. Presiden Soeharto dan lainnya menerima hadiah negara dalam bentuk uang, ujar Rizal kepada fajar.co.id Minggu. Lanjut Rizal, berdasarkan Kepres 81 tahun 2004, besaran harga rumah itu maksimal 20 miliar. Namun pemerintahan Jokowi justru membuat aturan dengan harga tidak terbatas. APBN dapat membiayai berapa saja asal luas tanah di DKI Jakarta 1.500 meter persegi, di luar setara dengan itu. Aturan dibuat oleh Sri Mulyani melalui Permenq nomor 120 /PMK strip 06/2022. Ruang korupsi terbuka setelah ada aturan ini, tegas Rizal. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Jokowi minta sendiri tanah yang kemudian mulai dibangun pada bulan Juli 2024.
dengan luas tanah 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto Colomadu Karanganyar ya, 1,2 hektar. Menurut Kades Blulukan Colomadu Selamat Diono, harga tanah di sana dahulu 10 sampai 12 juta rupiah per meter ya. Kini katanya 15 sampai 17 juta per meter persegi sebutnya. Dengan harga lama minimal kata Rizal, maka harga tanah yang dibeli APBN untuk Jokowi berada di angka 120 miliar ya, dengan 12 juta ini ya, 12 juta harga yang lama lah. Oke, itu baru tanahnya saja bebernya. Ya, kemudian menyinggung ketimpangan antara aturan lama dan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintahan saat ini. Dimulai dari luas tanah menurut Permen Q 120 tahun 2022 antara 1.500 meter persegi di DKI dengan 12.000 meter persegi di Colomadu, batas Surakarta Karanganyar sangat mencolok. Ini perlu audit akan kesetaraannya lanjutnya. Bukan hanya itu, ia juga menaruh perhatiannya pada pembangunan dengan tanpa pembatasan biaya yang justru membuka peluang bagi ketidakterbatasan penggunaan dana APBN. Setelah jadi rumah, dijadikan markas partai. Aturan terdahulu hanya maksimal 20 miliar, itu sudah tanah dan bangunan. Kini untuk Jokowi tanahnya saja sudah 120 miliar, belum bangunan. Maka bukan mustahil jika dana APBN yang digelontorkan bisa mencapai lebih dari 200 miliar, Rizal menuturkan. Jadi inflasinya 1000% gitu ya. Ya, inflasinya 1000%. 20 miliar kan 100% kan 40 miliar. Rizal juga menyebut Sri Mulyani telah membuka pintu bagi perampokan dana APBN. Sri Mulyani adalah menteri atau pembantunya Jokowi. Dugaan kuat Sri Mulyani atas perintah atau sepengetahuan Jokowi, ucapnya. Rizal kemudian membeberkan kejanggalan lain terkait asal-usul tanah yang diberikan kepada Jokowi. Awalnya tanah yang dihadiahkan negara kepada Jokowi hanya 9.000 meter persegi, tapi ujuk-ujuk bertambah menjadi 12.000 meter persegi. Ternyata hamparan tanah tersebut terdiri dari 4 patok. 3 patok seluas 9.000 meter persegi dibeli dari Justinus Suroso, pemilik PO Rosalia Indah, dan 1 patok plus 3.000 meter persegi dibeli dari Joko Wiono, terangnya. Kades Blulukan Selamat tidak tahu siapa Joko Wiono dan tidak tahu pula transaksi jual beli serta lainnya. Kata Selamat, Joko Wiono bukan orang Blulukan, tambah Rizal. Nah, ini juga jadi masalah ya. Jadi tiba-tiba ada rezeki nomplok jual tanah kan. Kata Rizal, fakta-fakta itu memperlihatkan adanya potensi penyimpangan dalam proses pengadaan lahan. Ada bau perkeliruan pada hadiah negara untuk mantan Presiden Jokowi di Blulukan Colomadu ini. Dibandingkan presiden terdahulu, maka Jokowi telah membuat rekor keserakahan mantan presiden, imbuhnya. Tanah paling luas dan pembiayaan APBN paling mahal diawali dengan indikasi kong kali kong dengan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dan Mensesnek Pratikno, pengelola hadiah, sambung dia. Ia menegaskan bahwa pembelian dan pembangunan merupakan tanggung jawab Mensesnek. Adapun kontraktor pembangunan pilihan terbaik asal Denpasar, Bali, PT Tunas Jaya Sanur. Rupanya Jokowi ingin membangun rumah di kerajaan di Colomadu, bukan Kolombo ya, Colomadu. Timpalnya, Rizal pun mempertanyakan mekanisme proyek tersebut yang terkesan tertutup dan tanpa proses lelang terbuka. Nah, untuk nilai hingga puluhan atau ratusan miliar proyek negara bolehkah dengan penunjukan langsung, tandasnya. Ada dugaan korupsi atas hadiah negara kepada mantan Presiden Jokowi. BPK atau lembaga lain segera turun untuk mengaudit rumah Jokowi. KPK mulailah bergerak. Rakyat pun harus bergerak mendesak KPK. Ada korupsi di rumah Jokowi, kuncinya. Luar biasa ya. Oke. What is your opinion ya? Dengan topik ini, apakah memang itu sesuai atau ini terlalu berlebihan? Bagaimana ya? Seorang mantan presiden, nanti orang bilang, ya presiden harus dihargai jasa-jasanya. Iyalah. Tetapi masa iya sih dihargai dengan 12.000 meter persegi 1,2 hektar. Tanah buat apa itu? 1,2 hektar. Rumah buat apa ya, kecuali membangun kerajaan. Nah, ini kan contoh yang tidak baik sesungguhnya.
Kalau kita pakai gaji resminya, ya gaji resmi ya, 70 juta. 70 juta dikali 12, let's say 1 miliar, ya kan? 1 miliar 5 tahun cuma 5 miliar, bayangkan. Giliran membangun rumah gila-gilaan. It doesn't make sense. Oh, ada pendapatan lain presiden itu macam-macam. Iyalah itu, tapi kan pendapatan yang sesungguhnya bukan untuk presiden. Ya mungkin perjalanan dinas dan lain sebagainya. Tapi ya nggak nyampe 100 miliar lah harusnya, ya. 10 tahun 10 miliar, ya kan? Kalau misalnya 70 juta dikalikan 12, 1 miliar per tahun misalnya. Nah, itu pendapatan resmi sih ya, 10 miliar itu. Mungkin banyak upeti dan lain sebagainya. Itulah, it seems to me that Jokowi banyak uangnya. Maka dia sangat bisa punya pengaruh dalam pemilu kemarin dan ke depan. Ada yang percaya bahkan katanya his political party will win the election karena uangnya banyak. Dan untuk Indonesia ya memang masih seputar itu saja, yaitu uang ya, dalam memenangkan kontestasi politik yang ada di Republik ini, sobat era sekalian. Oke, coba kita lihat ya. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau kita bicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik, good governance dan clean government, atau dalam dunia hak dan hukum ya, Anda tidak bisa menjadi wasit yang baik untuk diri sendiri. Jadi Jokowi mengeluarkan kepres, mengeluarkan perpres, pengadaan lahan, tanah untuk rumah mantan presiden yang tidak lain dirinya sendiri. Itu kan. It could be possible SBY melakukan hal yang sama, tetapi orang mempertanyakan apakah selama 10 tahun itu inflasinya sudah demikian luar biasa sehingga sampai 1000%. Ya, kali 10 kan? Kalau 100%, kalau 200% kan jadinya ya 1000% gitu. Sorry, matematika saya agak susah, tapi kurang lebih begitulah ya. Oke. Begitu sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Bagaimana kabarnya sidang gugatan ijazah Gibran di PN Jakpus? Ya, mediasi terus ujung-ujungnya nanti ditolak, jangan-jangan. Kenapa Pak Refli Harun sudah jarang sekali live seperti ini? Apakah sibuk jadi pengusaha atau pejabat? It is about motivation ya. Dan memang capek bro ya. Nggak gampang juga ya untuk konsisten terus-menerus. Tapi saya kan jauh lebih baik dibandingkan podcaster lainnya kan, yang barangkali agak jarang ya. Sudah itu memang saya lihat ada sedikit kejenuhan di masyarakat ya dengan format-format yang monolog dan lain sebagainya. Apalagi perekonomian lagi nyungsep ya, slow down, orang butuh konsentrasi untuk mencari ekonomi, bukan untuk lihat podcast dan lain sebagainya. It could be ya, mungkin begitu. Bukti ilmiah Jokowi's white paper sebagai bukti tak terbantahkan atas kepalsuan skripsi dan ijazah UGM Jokowi ya. Nih anunya ya, Jokowi white paper. Ini edisi Lux yang berwarna ya. Nah ini sobat era sekalian, kalau Jokowi white paper saya masukkan nih. Ada yang berpesan kepada saya agar ke waktu saya live ditunjukkan Jokowi's white paper, dan ada nggak itu ya? Ada semacam selebaran yang mengatakan hubungin siapa itu kalau mau membeli gitu ya. Kemudian iri toh sama Jokowi plus keluarganya. Kok iri sih? Kita bicara tentang good governance, clean government. Kemudian Termul dipelihara untuk terus membela membabi buta si raja termulnya dengan logika terbalik, karena termul tidak peduli dengan adanya kebenaran dan keadilan hukum. Istana termul Jokowi mau berkuasa 7 turunan. Mau 7 turunan, mau 8 tanjakan, percuma. Orang kayak gitu mah harus diberantas. Pak Refli, apa tanggapannya atas ancaman dari Pak Andrina Pcaniago di video YouTube channelnya yang menyatakan Pak Refli memfitnahnya? Beliau tidak menjelaskan substansi dari ijazah dan gelar Jokowi.
Saya kira nggak begitu ya, saya udah dengar. Dia protes, nggak apa-apa orang protes ya. Orang protes itu bisa dua hal ya. Bisa dia minta waktu di podcast saya kalau dia mau, atau dia bikin podcast sendiri, dan rupanya Andrinov ya menggunakan haknya untuk menjawab. Ya silahkan saja. Yang nggak doyan itu kan saling melapor polisi, nah, itu kurang kerjaan ya. Karena kita bicara tentang demokrasi. Kalau misalnya disentil sedikit aja langsung lapor polisi, itu namanya kita tidak siap berdemokrasi ya. Jadi kalau dia mau protes ya silahkan, nggak ada masalah. Bahkan kalau menurut saya apa yang menjadi tanggapan dia itu sudah lebih kuat, dalam tanda kutip ya, lebih kuat unsur unsur merendahkannya dibanding apa yang saya katakan. Saya kan agak main-main kan, bilang udah kenyang ya kan. Itu untuk mengatakan bahwa selama masa pemerintahan Jokowi dia menjabat di komisaris BUMN yang asik, yang besar tantiemnya. Tapi kan itu fakta ya, nggak bisa kita tutup-tutupi. Lalu apa soalnya ya gitu. Tapi kalau memang yang saya katakan itu salah, ya harus dibantah. Kan saya tidak salah, cuma memberikan pembobotan yang apa ya? Ya itu aja, silakan aja kalau mau dipersoalkan ya. Kemudian Raja Tepu sudah memiskinkan rakyat. Semua penduduk Konoha dibuatkan utang sebesar 31,5 juta per orang tanpa terkecuali. Rakyat dipaksa nomboki kerugian KCIC dan proyek KKN lainnya. Kemudian apa lagi nih? Andrinov saya lihat di berita akan menempuh jalur hukum dan Pak Refli Harun harus melawan dia, jangan mau tunduk minta maaf. Ya saya kira kita lihatlah ya. Saya sih orangnya tidak terlalu mau menanggapi ya. Maksudnya ya silakan saja apa yang mau dipermasalahkan ya kan. Kalau memang sebuah pemberitaan itu keliru, salah dan dianggap fitnah, kasih bantahan, gitulah mekanismenya kan begitu. Masa kalau begitu nanti semua yang dianggap salah bisa dilaporkan ke polisi dong. Itu subjektif sekali kan. Apa tanggapan Refli Harun tentang pernyataan Hasan Nasbi yang menegur Purbaya agar tidak kritik pejabat lain? Who is Hasan Nasbi right now? Dia kan bukan juru bicara istana lagi. Dia pengamat mungkin ya. Mungkin dia sebagai pengamat. Tapi menegur sih nggak boleh. Mengkritik ya. Kalau menegur kan kesannya dia atasan. Atau masih berpikir dia jubir istana. Mengkritik boleh, menurut saya nggak ada salahnya. Tapi menegur enggak lah. Masa menegur? Menegur itu kan kalau dia atasan, kalau dia atas nama jubir istana dan lain sebagainya. Tapi dia sekarang kan komisaris saja Pertamina. Ini terlalu banyak ya. Nanti kita perbaikin ya. Tapi kalau misalnya mau Jokowi White Paper ini ke Dina aja ya, ke Dina. Nah di sini ada Dina ya. Sebenarnya Dina atau Asti, ada nggak Asti di sini? Dah Dina aja, Dina ya, atau Asti lah. Kalau nggak Dina, Asti. Begitu sobat RH sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita lagi pemanasan mesin kembali karena itulah yang terjadi ya. Kayaknya politik kita makin lama makin apa ya istilahnya, landai, slow down gitu ya. Seperti ekonomi kita. Oke, begitu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita update dengan berita-berita lainnya. Ada yang menarik tadi saya lihat soal katanya diperlihatkan ijazah asli Jokowi, tapi how come? Katanya ijazahnya sudah disita oleh polisi kan? Menarik jadinya. Nanti kita bahas ya. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.